wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Amma ba'du. Teman-teman yang paling utama, mari ya kita panjatkan puja-puji kita Allah yang telah memberikan kita sehat, nikmat iman, nikmat sehat, dan begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Taala, sehingga kita masih bisa mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Kedua kalinya, salawat beriring salam tidak lupa kita agungkan kepada baginda besar kita, Imam Mujahidin kita, pemimpin perang kita, dan di mana pada pagi hari Senin subuh yang lahir patung-patung besar Ka'bah jatuh tersingkir. Jalan Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Ketiga kalinya berdiri yang di sini akan menyampaikan tentang Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya memulai, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah Abdullah bin Sarji dari Sekolah Insan Cendekia Arabi kelas 9. Kelahiran beliau Nabi Muhammad SAW. Nasab Nabi Muhammad SAW ialah dia adalah Abu Al-Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Wa'id bin Walid bin Fir bin Ma'lik bin Anadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Saya hanya menyampaikan sampai sini karena pendapat lain pada berubah-ubah. Sedangkan ibunya yang bernama Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Wa'id bin Walid. Kematian ayah, ibu dan kakeknya Rasulullah SAW. Abdullah bin Abdul Muttalib wafat ketika di Madinah ketika Nabi Muhammad berusia 2 bulan di kandungan atau pada tempatnya Abu Wabah. Sedangkan ibunya meninggal dunia ketika Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun. Dan kakeknya juga meninggal ketika usia Nabi Muhammad SAW 8 tahun. Saat masa kecil Nabi Muhammad, ia lahir pada tanggal 2 Rabiul Awal tahun Gajah. Ketika ia lahir, patung-patung di sekitar Ka'bah terjatuh
sebelumnya tidak padam menjadi padam. Nabi Muhammad SAW diberi nama ketika ia di depan Mekah. Nabi Muhammad SAW ketika kecil ia disusui oleh Zuhaibah, budak Abu Lahab. Kemudian ia disusui oleh Halimah binti Abi Thalib Asy'ariyah. Masa kecil Nabi Muhammad SAW di Mekah dan perjalanan menuju Syam bersama pamannya Abu Thalib dan menikah dengan Khadijah. Allah SWT menganugerahkan kepada Nabi Muhammad sifat-sifat yang mulia sehingga ia terkenal dalam kaumnya dengan julukan Al-Amin atau orang yang terpercaya. Dan dengan kesuciannya dan kejujurannya serta amanahnya, dan beliau terhindar dari sifat-sifat orang-orang jahiliyah dan dari semua aib. Ketika Nabi Muhammad kecil, ia diasuh dari umur 2 sampai 5 tahun. Ia diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, yaitu ibu susunya Nabi Muhammad. Ketika itu, sebelum Nabi Muhammad ingin pulang ke tempat ibunya, Nabi Muhammad sedang bermain dengan teman-temannya. Lalu ia didatangi oleh 2 orang, yaitu Malaikat Jibril dan Mikail. Dan teman-temannya melihatnya bahwa dada Nabi Muhammad SAW dibelah oleh 2 orang tersebut. Setelah itu, teman-temannya pergi untuk menghampiri ibunda susunya untuk memberitahu bahwa dada Nabi Muhammad SAW telah dibelah oleh 2 orang. Ketika itu, setelah mereka menyampaikan tentang sebuah masalah tersebut, mereka akan datang kepada Nabi Muhammad. Setelah ditanya, ternyata Nabi Muhammad tidak diapa-apakan, hanya dadanya saja dibersihkan dari semua aib. Dan Nabi Muhammad diberikan kembali kepada ibunya. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dan menikah dengan Khadijah. Waktu itu usia Nabi Muhammad berumur 12 tahun dan ia sedang di tempat musyawarah. Lalu seorang pendeta yang bernama Buhairah mendatanginya dan mengatakan, "Inilah Tuhan seluruh alam, inilah Nabi semesta alam, inilah utusan Roh semesta alam." Lalu pamannya berkata, "Dari mana kau tahu hal ini?" Rasulullah SAW Buhairah mengatakan bahwa aku tahu tidak lain ketika kalian dari Aqabah menuju ke sini, musyawarah ini tidak lain hanyalah pepohonan dan bebatuan bersujud kepada kalian. Dan hal itu tidak lain
hanyalah kepada Nabi. Lalu ketika Nabi Muhammad disuruh oleh Hurairah itu dan pamannya untuk pulang kembali ke Mekah, takut kekejaman oleh orang-orang Yahudi. Setelah itu ketika Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, ia menjalankan perjalanan ke Syam kedua kalinya bersama budak Khadijah. Setelah budaknya Khadijah menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad SAW, barulah Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Yang usianya Nabi Muhammad 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Dan ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, ia mendapat risalah dari Allah Taala untuk menyampaikan wahyu dari malaikat Jibril. Ketika itu Nabi Muhammad di dalam Hira. Wahyu pertama kali turun dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, menceritakan tentang segumpal darah manusia. Waktu itu ketika Nabi Muhammad pertama kali dihampiri oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad merinding. Disuruh untuk membaca, tetapi Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Lalu Jibril pun menyuruhnya kembali, tetapi Nabi Muhammad belum juga bisa baca. Pada akhirnya Jibril pun menyuruh Nabi Muhammad untuk pulang, dan Nabi Muhammad pun kedinginan, merinding, dan minta untuk diselimuti oleh Khadijah. Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dengan risalahnya. Hijrahnya Rasulullah SAW. Hijrahnya Rasulullah SAW itu dari Mekah ke Madinah bersama Abu Bakar dan budaknya. Wafatnya Rasulullah SAW. Wafat Rasulullah SAW itu bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal malam Rabu. Ketika itu sebelum ia wafat, ia menderita sakit selama 12 hari. Dan Nabi Muhammad diselimuti oleh 3 kain kafan, dan
Rasulullah SAW bersabda, aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Nabi yang menghapus semua, yang menghapus kekufuran. Aku adalah Hasyir yang mengumpulkan manusia. Aku adalah Rakib dan tidak ada nabi setelahku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Dan Rasulullah juga memiliki 7 anak, yaitu 4 perempuan dan 3 laki-laki. Yang bernama Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Baiklah, semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, bagi umat Islam seluruh di dalam alam semesta ini, agar mengikuti sunnah-sunnahnya, mengerjakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya, dan tidak mengikuti orang-orang kafir dan mengikuti Rasulullah SAW, menjadi